Aku pasti akan mengikuti jenderal. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu sebagai istri, Zhan Zhan. Tak perlu takut, ayo pergi saja. Tidak aba-aba. Belakangan ini ada perasaan apa-apa enggak? Wakil direktur sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Sepertinya sudah jatuh cinta lagi. Bagus, kamu terus berusaha saja. Bukan aku meremehkan kamu, ya? Kedang-kedang. Otakmu juga nggak lebih cerdas dari aku. Maksudmu apa? Aku tanya, cinta baru yang kamu maksud itu sama aku? Itu sama Lin Jing, bukan aku. Mantan istri kok disebut cinta baru? Selain itu, kenapa kamu tidak mengambil inisiatif? Bukankah kamu yang bilang jangan gegabah? Jangan sampai membuat musuh curiga. Santai dulu. Duduk daya menanggap perubahan. Keadaan sekarang makin genting. Begini saja, besok kamu harus ambil inisiatif. Kenapa dari tadi nggak bilang? Aku hampir nggak kuat menahan diri. Kalau aku yang menyerang, mana sempat dia? Lin Xinger ya? Baiklah. Jenderal Fu, dia berkhianat dan mengkhianati negara, durhaka dan melawan atasan, demi merebut kekuasaan. Bahkan tega membunuh nyonya tua keluarga Fu dengan tangannya sendiri. Tapi selama kamu menandatangani ini, aku bisa menyelamatkanmu. Dan gelar dokter terbaik di ibu kota juga milikmu. Aku juga akan menjadikanmu selirku. Hei, jangan coba-coba memutarbalikkan fakta. Aku suka perempuan yang langsung dan pandai berkata-kata. Wanita nakal. Kamu ngapain? Jenggot gondrong ini, jauhi aku. Sepertinya, ya. Hahaha. Kamu benda bau ini. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Berludat. Jenderal Fu, waktunya sudah tiba. Kenapa belum dieksekusi? Giliranmu bicara. Jenderal Fu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan mengikuti jenderal. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu. Melindungimu sepenuh hati. Karena sudah ada kata jenderal, aku rela berkorban. Aku sudah menunggumu di sini cukup lama. Ini tempat apa? Surga mengasihani kamu yang menyembuhkan orang dengan obatmu. Memutuskan memberi kamu satu kesempatan lagi untuk memulai kembali. Bagaimana memulai kembali? Pergi ke dimensi lain. Kehidupan selanjutnya kamu. Kehidupan selanjutnya. Dunia yang benar-benar berbeda. Memberimu 3 kali kesempatan untuk hidup kembali dan menyelamatkan orang lain. Apakah kamu mau? Aku rela jika bisa pergi ke kehidupan berikutnya untuk menyelamatkan keluarga kaya, agar jenderal tidak lagi terjebak dan difitnah. Aku dan dia tidak akan berakhir seperti ini. Baik. Lin King Er sudah menjadi istri wakil presiden grup Fu. Kok masih bunuh diri sendiri? Di mana cucuku King Er? Pesawat bos Fu terlambat. Sedang dalam perjalanan. Kudengar dia diam-diam membuka pusat kesehatan. Bos Fu sangat menentangnya. Dia sudah putus asa. King Er, kamu cuma bercanda sama nenek. Kamu mau pergi. Nenek harus bagaimana hidup tanpa kamu. Bunuh diri tersebar itu sangat sial. Dulu seharusnya tidak menikah dengan Jiming. Kalau dari awal dengar aku, Seharusnya sudah bercerai. Kamu diam saja. King Erku sudah seperti ini. Kamu masih bisa bicara seperti itu. semua datang untuk mengantar kepergian terakhir almarhum. Hahaha. King Lian menghadap nenek tua. Nenek. Kamu manusia atau hantu? Ini di mana? Kalian siapa?
Apa jangan-jangan ini dimensi lain? Kehidupan berikutku. Kamu kan bunuh diri. Kok bisa hidup lagi? Bukankah kamu Baisin R yang dulu mengejar Jenderal Fu di kehidupan sebelumnya? Kita bertemu lagi dalam siklus reinkarnasi. Kenapa aku harus bunuh diri? Boleh tahu ini tahun berapa sekarang? Oh, aku tahu. Dia bisa menahan napas. Sebelumnya pura-pura mati, supaya dapat simpati dari kakak Fu. Kamu memang jago akting. Lin King R, di mana Jenderal Fu? Aku di sini. Jenderal Fu, akhirnya kita bertemu di kehidupan berikutnya. Aku sudah menikah denganmu dalam siklus reinkarnasi. King Lian menghadap Jenderal Fu. Tanatanggani, Surat Sirai. Tanatanggani, Surat Sirai. Jenderal Gu, apakah ini maksudnya menceraikanku? Kamu pikir ngomong seperti itu baik-baik saja? Tanatanggani, Surat Sirai. Aku akan tambah 20 juta lagi. Mulai sekarang, tolong keluar dari hidupku. Dari dulu aku sudah merasa kamu tidak tulus, membuat nenek pingsan. Bukankah ini memalukan kalau sampai tersebar? Jenderal Fu. Aku bukan Jenderal Fu. Kek Jining. Aku tidak menginginkan kemewahan dan kekayaan. Biarkan aku tetap di sisimu menemanimu. Aku hanya berharap bisa menemukan seseorang yang bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Hidup sederhana sebagai istri orang kaya. Seperti orang biasa. Bukan harus buka apa itu pusat kesehatan. Cara yang salah. Orang yang tidak tulus hatinya. Apalagi kamu pakai cara hina pura-pura mati. Kamu biut keluarga, Fu, jadi bahan, ijikin, orang lain. Hal ini aku bahkan tidak bisa terima. Aku tidak pura-pura mati. Dengar aku bicara. Aku tidak mau dengar. Jenderal Fu kok bisa begitu sama aku? Sekarang dia sama sekali tidak mau dengar nasihat. Aku cuma berharap malam ini sebelum aku pulang. Kamu sudah beres-beres barangmu. Tanatanggani, Surat Sirai. Pergi dari keluarga Fu kami. Bu, tolong jaga nenek baik-baik. Aku mau ke kantor sebentar. Baik, silakan pergi. Aku yang jaga dia. Cepat tanda tangan, cepat pindah. Aduh. Jenderal Fu di kehidupan sebelumnya juga karena wanita ini yang mengganggu, hingga akhirnya dia terbunuh secara tragis. Aku harus segera menghentikannya. Tunggu, aku akan tanda tangani surat cerai sekarang juga. Tapi aku punya satu permintaan yang tidak sopan. Kamu bilang kalau aku sudah tanda tangan surat cerai, kamu seumur hidup tidak boleh menikahi wanita itu. Kalau aku sudah tanda tangani surat cerai, kamu seumur hidup tidak boleh menikahi wanita itu. Kenapa harus begitu? Baik. Aku setuju denganmu. Ini serius ya? Serius. Kamu ngapain marah-marah sama dia sih? Aku cuma mau nasihati kamu. Malam ini, sebelum aku pulang, aku harap kamu sudah beres-beres barang. Pergi dari keluarga Fu. Tidak boleh. Aku tidak bisa lihat dia di dunia ini mengulangi nasib yang sama sampai terbunuh. Wakil jenderal adalah titipan langit yang dikirim untuk menyelamatkanmu. Aku tidak akan pergi. Suruh ibuku ikut nemenin kamu. Hari ini tidak usah ke kantor dulu sama aku. Ah, baiklah. Ini seharusnya kamar aku ya? Sebenarnya aku di dunia ini seperti apa sih? Lihat kamu panik banget. Lompat-lompat juga gak guna. Nikah dan cerai kamu sudah pasti. Aku tetap mau nikah tanggal 30 September. Aku mau mandiri. Aku tidak mau jadi ibu rumah tangga. Klinik kesehatan aku tidak akan aku jual. Di sini, aku bisa tahu semua yang terjadi antara aku dan dia. Reinkarnasi ke dunia ini, aku masih pakai tubuh jenderal ini. Sepertinya jodoh aku sama dia sudah habis. Kalau nenek sekarang meninggal, apakah itu sama dengan... ...25 Oktober nenek pensiun. Grup Fu mulai melakukan percepatan. Nenek Mimeng Daipuna. Nyonya tua. Nenek benar-benar minta maaf. Kalau kamu bangun, masuk ke rumah lagi bakal makin susah. Kalau segala hal dari kehidupan dulu sampai sekarang cocok, berarti nenek sekarang belum dibunuh.
Bibi? Aduh, Sekretaris Bai. Kenapa kamu balik lagi? Wakil direktur menyuruh saya kembali untuk merawat Anda dan nenek. Aduh, lihat deh. Gadis ini sangat pengertian. Cantik juga. Ini Jimin. Benar-benar orang yang tidak tahu bersyukur. Keras kepala mau menikahi bintang sial itu. Bikin rumah ini gaduh sampai ayam anjing pun gak tenang. Akan membaik perlahan. Ayo kita lihat nenek. Lihat nenek dengan baik. Benar-benar anak yang berbakti pada nenek. Nenek, kamu kenapa? Nenek? Apa yang dikatakan? Penyakit jantung. Begitu saja tidak ada obatnya. Ya, dokter hebat itu ada di sini, bisa menghidupkan orang mati. Wakil direktur saat meninggal membuat surat wasiat. Dengan jelas menyatakan, sahamnya diberikan kepada cucu laki-laki masa depan. Sebelum cucu lahir, diawasi oleh nenek tua. Sekarang nenek tua itu juga sudah meninggal. Cucu belum lahir. Ini bagaimana bisa? Jenderal Fu melihat dari penampilan nenek, tidak seperti pingsan karena ketakutan. Kamu tutup mulut. Kamu yang bikin nenek ketakutan sampai meninggal. Kalau dia tidak bangun, Grup Fu tidak akan membiarkanmu. Nyonya Fu, jangan-jangan kamu sengaja meracun nenek untuk mendapatkan keuntungan perusahaan? Benar kan? Apa maksudmu Nyonya Fu? Dia sudah jadi istri yang ditinggalkan keluarga Fu. Istri yang ditinggalkan. Haha. Berarti dia sudah tidak berhak apa-apa lagi. Nenek sakit parah di ranjang. Kalian malah ngomong seenaknya di sini. Bahkan cari dokter abal-abal. Kalian niatnya apa sih? Kamu cewek kecil. Ngomongnya gede banget. Kalau aku nggak bisa, kamu bisa? Tante Jimmy. Dengar apa yang dia omongin. Kekanak-kanakan, bukan? Dulu aku buta apa sampai mau nikahin dia ke keluarga Fu? Adik Ji, kamu tidak tahu. Ini dokter nomor 1 yang diundang langsung oleh Direktur Fu. Kamu berani ngomong besar di depan dia? Kamu berani banget ya? Aku tidak membanggakan anak kecil ini. Aku benar-benar bisa bikin nenek bangun. Itu sudah cukup. Sudahlah, jangan ribut. Dr. Lee, bagaimana keadaan nenek saya sebenarnya? Aku benar-benar tidak ada cara lain. Aku ini justru punya satu pil obat. Pil obat ini terbuat dari 7 kali 79 bunga api roh ditambah bunga salju pegunungan Tian Shan. Disuling dengan jamur roh gunung berapi. Memiliki khasiat menghidupkan kembali yang hampir mati. Di dunia ini hanya ada satu. Tapi harganya, ya, asal nenek saya bisa sadar kembali. Berapapun harganya saya beli demi bakti. Nenekmu benar-benar beruntung. Saya jamin setelah meminum obat ini, pasti penyakitnya sembuh total. Obatnya. Daya obatnya belum masuk ke organ tubuhnya. Jadi minimal butuh 3 hari. Setelah 3 hari pasti akan sadar. Bagus, pengurusnya. Transfer ke dokter ahli. Tunggu dulu. 3 hari? 3 hari? Kamu takutnya sudah kabur duluan. 3 hari nanti kamu takut sudah kabur duluan. Kamu omong kosong. Aku sebagai dokter terbaik di ibu kota. Mana mungkin aku menipu kalian? Dokter? Kupikir itu cuma dokter abal-abal. Diam. Lihat kamu ngomong kayak anak kecil. Bahkan sudah ada. Keluarga Fu kami malu punya orang seperti itu. Nama besar Dr. Lee siapa yang tidak tahu di sini? Gadis kecil. Kamu dari rumah sakit mana? Siapa nama kepala rumah sakit kalian? Bisa jadi aku bahkan pernah ngajar dia. Aku bukan dari rumah sakit. Tapi buka salon kesehatan dan pijat. Kamu bilang keahlian medismu lebih hebat dari dokter ahli? Kalau kami percaya dan kasih kamu coba. Bukannya jadi sama kayak kamu? Tidak sama. Sama-sama kesana malah bikin kamu marah. Dia bahkan belum tahu penyebab penyakit nenek. Tapi sudah berani asal resep obat. Masih berani bilang dokter ahli padahal penipu. Kamu lihat nenek ini. Ini penyakit apa sih? Dari kondisi nenek. Sepertinya dibunuh orang. Omong kosong. Nenek sebenarnya karena tekanan darah tinggi, terserang kejutan sampai pingsan. Tapi setelah semua orang pergi. Bukankah itu mencurigakan? Saya yakin orang yang ingin membunuh nenek ada di antara kita. Orang yang ingin membunuh nenek ada di antara kita. Kan? Jangan sok jago di depan orang yang lebih hebat. Kenapa tidak boleh aku coba dulu? Kalau aku di sini, kamu tidak punya hak itu. Dia ingin kota Xinjiang.
Saudara-saudari Super 13 datang. Cewek seksi, kami datang terlambat. Super 13 sudah berumur segitu. Kok bisa datang? Dia dan nenek dulunya bersaudara angkat yang sangat berpengaruh. Sekarang Super 13. Hanya tersisa 2 anggota. Lalu bisnis medisnya. Sekarang masih bisa membeli lebih dari separuh kota Sinceng 13 cewek. Ini terlalu tiba-tiba. Siapa yang barusan bilang? Kalian siapa sampai nggak punya hak ngurusin Tante 13? Belum jelas juga tadi teriak apa. Hai kakek. Halo. Dia nggak izinin aku rawatin nenek. Kenapa sih? Selama ada secerca harapan. Gakpol near sama siapapun. Kalau bisa bikin Tante 13 sadar. Aku kasih dia 50 juta. Aku makan minum seadanya. Bayar kamu biar nanti. Aku rasa dia bisa. Kalau kamu gagal gimana? Kalau aku gagal rawatin nenek, aku penapu. Keluar dari keluarga Fu. Jangan omong kosong. Aku kasih kamu 1 menit. Kalau kamu nggak berhasil rawatin nenek, dia nggak sadar. Kami semua ke tempat pijatmu. Minta 1 kartu pijat gratis seumur hidup. Gimana? Kamu nggak malu ya? Kamu belum pernah dipijat ya? Lagian kamu juga udah diusir keluarga Fu. Kalau kamu gagal rawatin nenek, datanglah sama aku jadi anak kecil. Kalau aku berhasil rawatin nenek, urusan saham dan uang kalian jangan sampai tersebar lagi. Serahkan semua ke nenek dan keluarga Fu. Dan kamu jangan lagi praktek jadi dokter. Jangan lagi nipu orang. Kalau kamu benar-benar bisa sembuhin, aku nggak cuma berhenti jadi dokter. Aku juga bakal sujud di tanah dan ketok kepala 3 kali buat kamu. Panggil kamu, Tuan Guru 3 kali. Guru besar nenek. Nah? Siap-siap ya, guru besar nenek mau nunjukin jurus andalan. Nah, siap-siap ya, guru besar nenek mau nunjukin jurus andalan. Diama. Itu sama senior. Kemampuan membangkitkan orang dari kematian sebanyak 3 kali. Berikan energi kebangkitan pertama itu untuk nenek ya. Nenek sudah sadar. Nenek, kamu sudah bangun. Gimana bisa? Mustahil. Mana ada yang mustahil. Tapi kamu penipu jalanan ini bertahun-tahun belum ketahuan. Gadis kecil sepertiku aja. Nggak mungkin. Betul? Bahkan aku yang masih gadis kecil aja bisa ketipu. Kayaknya kamu nggak jago apa-apa. Baik medis atau nipu. Sama sekali nggak ahli. Masih ngomong soal obat ajaib yang cuma 1. Pinggangku, pinggangku, pinggangku. Wakil Direktur, istrimu itu dokter terbaik di Qingjing. Besok harusnya Qingjing umumkan. Aku mau pasang plakat untuk klinik kesehatan kecil dokter muda ini. Kamu lihat saja nanti hasilnya bagus. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Serat si palsu 11 itu keluar dari sini. Cepat, ayo cepat. Obatku, obatku. Terima kasih sekali ya kali ini. Walaupun kamu nggak terima kasih, aku tetap akan menyelamatkan nenek kok. Nenek, kamu akhirnya bangun juga. Adik 13, kamu nggak apa-apakan. Ada orang yang mau nyakitin aku. Ada orang yang mau nyakitin aku. Kenapa bisa begitu? Nenek, kamu ngomong apa sih? Keluarga ini semua ada di sini. Masa ada orang mau nyakitin nenek? Apa nenek mimpi buruk ya? Nenek, kamu bilang siapa yang mau nyakitin kamu? Aku nggak bisa lihat jelas. Apa aku yang mimpi buruk ya? Kamu tua bangka. Kamu bikin aku kaget aja. Kalian berdua baik-baik saja ya. Dengar kata nenek kalian. Cepat punya anak. Waktu itu suamimu yang atur aturan di grup. Katanya saham harus diberikan ke keturunan keluarga kaya. Kalian berdua harus punya cucu untuk nenek. Nenek sudah pensiun. Jadi nggak perlu pusing soal perebutan kekuasaan di grup kalian. Iya? Kalau nggak nenek mati juga nggak bisa tenang. Nenek, kamu ngomong apa sih? Asal kalian berdua punya anak. Aku kasih rumah besar milikku sebagai hadiah buat kalian. Keluarga Fu. Serius? Iya. Mamada. Tapi aku sudah tanda tangan dengan Fu Ximing hari ini. Tanda tangan apa? Tapi aku sudah tanda tangan dengan Fu Ximing hari ini. Tanda tangan apa? Tanda tangan supaya anak harus pergi. Bukan kita berdua. Tenang saja. Kami pasti akan dengar kata nenek. Kalau begitu kamu harus dengar kami juga ya. Kali ini para pemegang saham di grup semua ragu-ragu. Aku mau bawa kamu dan ibu ke luar negeri, ke tempat adik perempuan. Biar kalian bisa tenang dulu. Nanti setelah aku urus semua urusan bisnis, aku akan jemput kamu kembali. Biar aku pikir-pikir dulu. Pikirin apa lagi? Sudah diputuskan begitu saja. Baiklah, kalau begitu semua bubar saja. Adik 13, jaga diri baik-baik. Kakak duluan ya. Hati-hati ya, Bu.
Oh iya. Itu surat cerai. Kamu bawa dulu ke aku ya. Jenderal Fu bilang cerai ya cerai. Bilang nggak cerai ya nggak cerai. Bilang punya anak ya punya anak. Kamu kira aku siapa sih? Tenang. Aku akan jaga muka kamu kot. Kalau wakil jenderal bilang begitu, kalau sudah janji ya sudah. Dan tempat pijat kesehatan yang kamu jual sebelumnya, aku juga sudah bantu ambil kembali. Besok sudah bisa buka, seperti biasa. Tempat pijat kesehatan. Ayah, Pak Taibao. Dia juga bilang, akan mengumpulkan semua paman dan bibi di jalan kaya pagi-pagi. Datang untuk dukung kamu. Sekretaris Bai, Wakil Sekretaris Jenderal, tolong kabari semua pemegang saham perusahaan. Ada rapat sore ini. Baik. Nenek, aku sudah siapkan sup untukmu. Sup ayam haidam dengan bangga salju. Minum ini bagus untuk kesehatan. Bagus sekali. Lihat nenek, aku sudah siapkan apa untukmu. Ini namanya sup stimulasi ovulasi. Jadi nggak perlu panik soal punya anak. Hei nenek, aku juga siapin cemilan. Aku ambil dulu. Oke hahaha. Ma, saat kita ke luar negeri, bawa juga baju ini ya. Oke? Ada APA? Kamu nggak mungkin sampai minum dua-duanya sampai mati kan? Ah, obat herbal. Dalam sejarah tercatat, gabungan dua sup ini, kalau diminum pria, seperti afrodisia. Kamu merasa nggak enak badan? Nggak ada apa-apa yang aneh. Rasanya cukup enak. 111. Kamu nggak ada keluhan lagi kan? Rasanya, aku makin merasa panas. Waduh, efek obat mulai terasa. Ayo dong. Tidur lebih awal saja, biar aku punya cucu laki-laki. Lepaskan aku. Tidur lebih awal saja, biar aku punya cucu laki-laki. Lepaskan aku. Maksudmu apa? Bajingan. Hei! Ngapain lagi? Aku sudah pijat titik tekanmu, biar kamu nggak mikir yang nggak-nggak. Kamu istriku. Kenapa aku nggak boleh mikir yang nggak? Sekarang kamu sadar aku istrimu, kamu nggak malu sama aku? Aku cuma lagi kepanasan saja. Jenderal Fu, di kehidupan sebelumnya kamu nggak dengar nasihat, akhirnya dikhianati oleh wanita murahan. Di kehidupan ini kita nggak boleh ulangi kesalahan yang sama. Kamu ngomong apa sih? Si Pat bantu aku lepasin. Kamu ngapain lagi sama aku? Aku sudah pijat titik tidurmu. Tidur aja dengan tenang. Kamu kapan belajar jadi tahu diri gini? Kamu tahu nggak? Aku paling benci kalau orang lain ngatur aku. Tidak bisa tidak dikontrol. Tighter. Jangan sentuh aku. Tapi tidak ada cara lain. Obat tonik ini efeknya terlalu kuat, ya, untung banget. Kali ini pasti tidak akan seperti kehidupan sebelumnya. Ada APA? Aku juga nggak tahu dia bisa hidup lagi siapa. Lin King Er dia sendiri yang hidup duluan. Terus dia juga mengobati nenek itu sampai hidup lagi. Kamu bilang apa dia cuma mengandalkan keberuntungan? Entah keberuntungan atau bukan. Aku harus coba keberuntunganku dulu. Entah keberuntungan atau bukan. Aku harus coba keberuntunganku dulu. Kamu tahu siapa orang kunci berikutnya yang harus dihabisi? Tentu saja tahu. Dia adalah nenek yang menguasai saham mayoritas itu. Harus dihabisi dulu dia. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu habisin dia. Dia masih bisa diselamatkan. Apa gunanya kamu habisin dia? Tapi satu hari saja tidak dihabisi. Sahamnya sehari saja tidak bisa dibagi ulang. Jangan dulu buat geger.
Supaya tidak ketahuan diri sendiri. Sekarang kamu tinggal di grup dengan baik-baik. Jadi sekretaris Hu Jiming. Tunggu kabar dariku. Kita bangun dan bertindak. Tapi Lin King Er, kalau dia benar-benar rujuk dan hamil, bukankah rencana kita bakal gagal total? Mana mungkin Semulus ITU. Lagi pula yang hidup bisa kita habisi semua. Masa belum lahir tidak bisa dihabisi. Betul juga. Mimeng. Ini kamar perawatan kesehatanku. Ayah, Nyonya muda, kamu tidak ingat? Ini kamu yang buat sendiri. Aku seorang tabib hebat. Di kota Beijing nggak buka klinik, tapi malah buka tempat perawatan kesehatan. Terima kasih ya. Haha. Semua dengar ya, mulai sekarang. Tempat ini adalah pusat pengobatan yang diakui oleh banyak tabib di Qingjing. Pusat pengobatan yang diakui luas. Istri wakil presiden, tabib kecil yang diakui. Selain perawatan kesehatan, kalau ada masalah kesehatan yang rumit, bisa datang ke sini untuk berobat. Aku sekarang nyatakan pusat pengobatan tabib kecil resmi dibuka. Apa-apaan tempat perawatan kesehatan, jadi tempat sayap ayam saja. King Er kayak berubah jadi orang lain. Nenek tanya kamu kemarin malam kena pukul titik tekanan, kan? Aduh, tadi malam gak kena pukul titik. Dia malah yang menetapkan aku. Aduh, tadi malam gak kena pukul titik. Tapi malah aku yang ditetapkan. Kamu benar-benar nggak guna. Aku mana tahu dia bisa apa soal titik tekanan sih. Dia sekarang adalah tabib nomor 1 di Qingcheng, bisa menghidupkan orang mati. Bahkan menyelamatkan nyawa nenek. Itu orang yang sangat hebat. Lihat dia bawa aber. Anda sudah tahu semuanya. Kamu kira aku bodoh ya? Jangan dengarkan omongan ibumu yang ngawur itu. Nenek punya ritme hidup sendiri. Kamu punya ritme apa? Kamu malah mau nunggu grup Fuji bangkrut dulu. Baru kamu bisa punya anak sama aku. Aduh nenek. Bukankah aku sudah bilang kamu dan ibuku pergi ke luar negeri? Untuk tinggal di sana sebentar, kenapa kamu nggak ikut? Suruh ibumu yang pergi. Aku nggak mau. Aku bilang sama kamu. Kamu harus pergi sekarang juga. Pergi dan bawa dia kembali untukku. Ya, dengar kata nenek ya. Ajak dia jalan-jalan, makan, nonton film. Sekalian balikin perhiasan untuk dia. Kalau nggak bisa kasih rumah dan mobil juga nggak apa-apa. Kalau perlu, paksa saja dia supaya mau. Aku suruh kamu tarik dia kembali untukku. Hei, ngapain sih datang buat rujuk? Kamu sakit ya? Aku nggak sakit. Buat apa aku kesini? Sakit apa? Pinggang ngegak sakit? Belakangan ini ketemu cewek banyak banget sih. Aku bersumpah sejak menikah sama kamu. Hanya kamu satu-satunya. Keluar juga nggak sembuh. Sekarang aku adalah pasien. Seorang dokter itu harus berperi kemanusiaan. Kamu ngerti nggak? Kalau kamu usir pasien sekarang juga. Aku kasih tahu ya. Kalau aku menggugat kamu, nama baikmu nggak akan bisa diselamatkan. Baiklah, aku akan berobat. Buka bajumu. Di sini ya. Ya, buka. Buka bajumu. Di sini ya. Ya, buka. Aduh, masih sakit nggak? Sudah nggak sakit? Nggak. Sudah nggak sakit? Mungkin cuma kepala saya yang agak sakit. Kepala sakit. Jarumnya nggak segede jarum besar. Hei, tunggu sebentar. Aku merasa pikiranku sekarang lebih jernih. Sebenarnya aku cuma mau pijat kaki. Hahaha. 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 Hah? Kamu pergi sendiri saja, Bu. Kamu ikut aku saja ya. Yang paling penting sekarang, Menstabilkan grup. hilangkan pikiran jahat para pemegang saham. Cara terbaik adalah punya cucu dulu. Tugas ini, ya, serahkan saja padaku juga bisa. Menantu perempuan itu? Ya, aku juga nggak suka dia terus-terusan bikin masalah di rumah. Kalau tugas berat ini, Ibu, Anda yang capek ya. Percayalah. Totalnya 10.000 tael perak. Kamu harus kasih aku obat pereda nyeri dong. Pusing deh. Aku ketawa sampai perutku agak sakit. Oke. Tidak ada tulisan tangan. Ah, kamu sebenarnya siapa?
Kamu agak demam ya? Aku akan carikan obat penurun demam buat kamu ya. Ling King Er sebenarnya nggak ngerti apa-apa soal pengobatan tradisional kuno. Apalagi dia juga nggak bisa menyembuhkan orang. Hahaha, parasit hole dibuat sekeren ini bilangnya gampang. Kamu sebenarnya siapa sih? Sebenarnya ada satu hal yang selama ini belum aku bilang ke kamu. Suatu hari aku bermimpi sesuatu yang sangat ajaib. Ada seorang dokter yang sangat hebat. Mengajarkanku sebuah ilmu pengobatan yang sangat hebat. Dan dia juga mengajarku menulis dengan tangan kanan. Jadi kamu kidal ya? Coba deh kamu coba. Sebenarnya ada satu hal lain yang belum aku bilang ke kamu dari sisi medis. Aku belakangan ini sedang melatih pertumbuhan dan pengembangan saraf ujung otak kiri dan pengembangannya. Makanya kemampuan pengobatanku belakangan ini bisa sehebat ini. Omong kosong apa itu? Otak kiri orang adalah kecerdasan. Otak kanan adalah kecerdasan emosional. Kalau kamu kenal aku yang dulu, itu berarti IQ-nya tinggi banget tapi EQ-nya rendah banget. Kayaknya memang agak beda ya. Jadi kamu nih, harus lebih kembangkan kecerdasan emosional kamu juga. Jadi, bolehkah aku pegang tangan kananmu dengan tangan kiriku? Nona, aku tahu sebelumnya aku salah. Aku nggak seharusnya nggak menghormati pilihanmu. Sekarang di perusahaan ada banyak karyawan. Aku bisa mengundangmu tinggal di rumahku beberapa hari. Tunggu aku bisa izin dulu ya baru ngomongin lagi. Kamu balik dulu saja. Hei, kamu pakai jurus itu lagi? Hei, buka ikatanku. Aku masih sibuk nih. Kamu tunggu saja sendiri ya. Baru bisa gerak setengah jam lagi. Hei, Di kantorku masih banyak orang yang nunggu aku rapat. Wakil ketua, aku harus menarik perhatianmu. Baru kamu mau dengar aku. Baru aku bisa jaga kamu dengan lebih baik. lewat dari bahaya. Kamu harus sedikit bersabar ya. Cepat buka ikatanku dong. Pinggang kebenaran sakit lo. Buka ikatanku. Tidur lebih awal ya. Tunggu sebentar. Kamu bilang orang ini tiba-tiba seperti berubah jadi orang lain. Kenapa bisa begitu? Maksud Anda kena sihir ya? Sihir apaan sih? Jangan ngomong sembarangan. Wakil direktur, yang Anda maksud itu Nyonya Muda kan? Kamu tahu. Nyonya Muda berubah drastis banget. Siapa sih yang gak lihat? Nenek, dia masih gak mau. Apa? Gak baik begitu ya? King Er, kamu akhirnya pulang juga. Fu Jingming sakit parah ya. Aku cepat naik ke atas buat lihat ya. Kamu. Bukannya kamu sakit. Tidur lebih awal saja ya. Semua ini rencana nenek. Aku benar-benar gak bisa nolak. Kamu bisa janjiin aku satu hal gak? Malam ini boleh gak bikin janji? Kamu hari ini bisa janjiin aku satu hal gak? Boleh gak bikin janji? Baiklah, gak bikin janji. Nonton TV sebentar ya. Hah? Baik, nonton TV sebentar. Musim semi datang. Semua mulai hidup kembali. Sudah tiba musim kawin binatang-binatang. Di udara pegunungan tersebar. Kamu ngapain sih? Maaf ya, ngapain? Gak nyangka Dokter Ling gak cuma jago titik tekan di tangan. Kakinya juga hebat banget. Malam ini kamu tidur di lantai. You not pain. Kamu ngapain? Tidur? Kamu gak mau aku tidur di lantai ya? Apa sih? Aku gak lihat kok. Aku cuma ambil sesuatu aja.
Hai. Aku kurang bisa ya. Gak bisa? Nanti ketahuan identitasnya. Sudahlah, terakhir aku yang hipnotis dia. Kali ini gimana kalau aku hipnotis diri sendiri? Serahkan diri ke dia saja. You berhasil menarik perhatianku lagi. King Air, jangan pura-pura lagi. Kalau benar-benar gak bisa, paksa saja pakai cara kasar. Itu sih gampang banget buat dia. Sudah. Cepat sekali. Apa mungkin masalah cucuku belum selesai? Jika Jenderal Fu ada kehidupan setelah mati, aku pasti akan mengikuti Jenderal. Jika ada kehidupan setelah mati, aku pasti akan menikahimu, membunuh dan melindungi. Jangan takut, ayo pergi saja. Tidak aba-aba. Belakangan ini ada suasana hati apa? Pak Gu sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Sudah jatuh cinta lagi. Bagus, kamu terus berusaha. Bukan maksudku kamu ya. Kedang-kedang. Otakmu juga gak lebih pintar dari aku kok. Maksudnya apa sih? Aku bilang hatinya lagi susah nyambung sekarang. Maksudnya sama aku? Maksudnya sama Lin Jin, bukan? Mantan istri mana bisa disebut cinta baru? Selain itu, kenapa kamu nggak ambil inisiatif dulu? Bukannya kamu bilang jangan bikin geger dulu. Santai dulu aja. Tanggapan lihat perkembangannya. Kondisinya sekarang makin genting. Begini saja. Besok kamu harus ambil inisiatif. Dari tadi kamu baru bilang, aku sudah hampir meledak nih. Kalau aku yang ambil inisiatif, mana kebagian dia lagi? Lin Chinga. Baiklah. Sarapan sudah siap. Ayo. Tidur sebentar lagi juga boleh. Aku duluan bangun ya. You kenapa kamu di sini? Aku jemput wakil direktur masuk kerja. Jangan kira kamu balik ke keluarga Fu terus aman. Aku nasihatin kamu, mending cepat-cepat pergi sendiri. Kalau enggak, kamu bakal kena parah. Selama aku ada, semua rencanamu enggak akan berhasil. Tolong jenggon. Ini kenapa sih? Kalau pakai istilah sekarang harusnya. Ini namanya apa ya? Kalau pakai istilah sekarang ini namanya pemerasan dengan pura-pura jadi korban. Pemerasan pura-pura korban. Bekas tangan di wajahnya itu bekas kamu. Kalau pakai istilah sekarang ini namanya tamparan. Secretaries by Exiner. Kamu sadar, dong. Dadaku sesak banget.
Aku butuh napas buatan. Ayo, aku tusukkan jarum. Tusukan jarum kejal lebih ampa daripada napas buatan. Kamu yakin? Sudah? Iya, lihat, sudah sadarkan. Tidak apa-apa kan? Adik King Air, jangan salah paham. Aku datang jemput wakil direktur kerja. Aku nggak salah paham kok. King Air, aku tahu kamu sekarang jadi sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, memukul orang itu salah. Lo, minta maaf sama Sekretaris Bai. Sekretaris Bai, maaf ya, kamu juga boleh tampar aku sekali. Kok bisa gitu? Adik Ching, Nanti jangan tanya aku lagi ya. Pak Su, aku duluan ke mobil. Kamu pergi saja, sibuklah. Aku mau kerja dulu. Halo. Aku lihat tadi kamu manis banget ya. Malah mau ngalah dan minta maaf. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa. Apa sih yang perlu dijelasin? Di rumah kamu ikut aku ya. Semua soal makan, pakaian, tempat tinggal sampai kesehatan ikut aku. Tapi bagi orang luar sih, aku yakin kamu mau. Baiklah, di pesta musim gugur 3 hari lagi. Aku akan umumkan ke semua keluarga Kinjeng. Kita akan rujuk kembali. Kamu. Dia adalah istri ayahku. Kamu dulu nggak sering begitu ke orang lain kan? Mengurus teman dekatmu yang perempuan itu. Wakil Direktur, bagaimana? Apakah rencana ini sudah bagus? Menteri bagaimana? Apakah rencana ini sudah bagus? Kalau ada apa-apa, kamu bisa lakukan. Tidak pergi. Aku suruh sopir buatkan. Sekretaris Bai, tolong jaga sikap. Kek Jing, Saat kamu kecelakaan, aku juga orang penting yang menyelamatkanmu. Sekretaris Bai, bisa nggak jangan seperti ini? Apapun yang kamu mau. Keluarga Fu bisa kasih apa saja. Aku akan berikan semuanya. Kek Jiming, Kamu tahu nggak? Kalau kamu nggak mau apa-apa, ya sudah. Nanti aku akan buatkan cek agar kamu bisa bayar lunas. Kak Jing, sudah bertahun-tahun, apa kamu benar-benar nggak punya perasaan sedikit pun padaku? Sama sekali nggak ada? Aku sudah bilang sama kamu. Chinger, Kak Jing, sudah bertahun-tahun, apa kamu benar-benar nggak punya perasaan sedikit pun padaku? aku sudah bilang sama kamu. Chinger, Chinger. Di kartu ini ada 3 juta. Anggap saja ini hadiah terima kasih dariku. Jangan pernah bawa-bawa hal ini lagi padaku. Untuk kakakmu. King Air, dengarkan aku. Chinger. Kamu menangis, kamu percaya padaku. Hatiku nggak ada orang lain lagi. Barusan dia yang mulai duluan. Aku bahkan belum sempat menolak. Kamu sudah datang. Mulai sekarang, kamu selalu dengar aku ya, biar aku yang jaga kamu. Oke, meski kamu mau punya 3 istri atau 4 selir, aku juga bisa terima, meskipun aku belum hamil sekarang. King Air, dengar ini. Aku nggak peduli kamu bisa hamil atau enggak. Sepanjang hidupku,
Aku cuma cinta kamu seorang. Aku akan buat kamu jadi wanita paling bahagia di dunia ini. Percayalah padaku. Sudah siap? Sudah siap. Selamat datang semuanya. Aku kenalkan, ini menantu perempuan aku. Haha, aku tahu ini menantu perempuanmu. Memanggil dewa, harus dokter ahli. Aku, sekarang banyak teman lama yang masalah pengobatannya. Semua berobat di klinik menantu perempuanmu itu. Bahkan dia juga membuat banyak kartu emas. Hahaha, terima kasih atas dukungan Kak Sanbao. Hahaha, ingat dulu mereka terus bertengkar mau cerai, bukan? Nenek, kita cuma bercanda kok. Sekarang hubungan mereka sudah baik. Kan? Cerai apaan sih? Masih baik-baik saja. Aku malah berharap mereka berdua baik-baik saja. Hahaha, kamu kan sudah gak sabar punya cucu banyak. Hahaha, aduh. Masih adik perempuan yang paling ngerti aku, hahaha. Aku sangat suka penampilanmu sekarang. Kebetulan aku juga suka penampilan sekarang. Cheers. Teman-teman, tolong semua diam dulu. Hari ini aku mau umumkan sesuatu yang sangat penting. Silakan duduk dulu semua. Dalam hidupku, muncul seorang wanita yang sangat penting. Kehadiran wanita ini adalah kehormatan seumur hidupku. Wanita itu adalah... Wanita ini benar-benar hidup untukku. Aku punya sesuatu yang mau aku sampaikan. Aku sedang hamil anak keluarga Fu. Adik Jing. Aku tahu kamu tidak suka aku. Tapi anak di perutku tidak bersalah. Tolong beri aku jalan hidup. Bukankah kamu bilang anak yang di perutmu itu anakmu? Iya, kamu lupa ya? Lebih dari sebulan lalu, kita ada kegiatan tim. Lin Jing'er dan Tuan Fu sudah tanda tangan surat cerai. Aku berharap Tuan Fu bertanggung jawab padaku. Tunggu, aku kasih tahu kamu, di dunia ini, yang paling aku benci adalah anak haram. Kamu minta berapa uangnya, kami akan kasih kamu tambahan. Tapi anak ini tidak boleh pertahankan. Tunggu, aku kasih tahu kamu, di dunia ini, yang paling aku benci adalah anak haram. Kamu minta berapa uangnya, kami akan bayar kamu. Tapi anak ini tidak boleh pertahankan. Nenek, soal ini kita bahas lagi nanti di rumah ya. Masih ada yang lebih baik dari ini, Ding King Er. Kita bahas nanti di rumah. Tidak boleh, bagaimanapun juga. Anak ini tidak boleh dipertahankan. Anak ini tetap harus dipertahankan. Kamu gak marah? Anak suamiku adalah anakku. Ada apa aku harus marah? Aduh, kamu ini benar-benar polos ya. Kamu gak merasa tersakiti? Kalau King Er sudah bilang begitu. Kamu dulu saja yang pindah ke rumah keluarga Fu. Besok nenek mau bicara sama kamu. Kamu putuskan dulu ya. Terima kasih nenek. Setelah aku melahirkan anak ini, aku pasti akan meninggalkan keluarga Fu. Hihi. Kamu ketawa apa sih? Kakak ketawa apa? Aku juga ketawa aja. Jangan bercanda. Kamu yang seharusnya kakak. Hahaha. Semua barang ada di flash disk. Kumpulkan semua pemegang saham. Kak Jing, ini sup yang aku buat sendiri untuk kamu. Cepat coba. Oke,
taruh dulu di sini. Kamu cepat minum selagi panas. Kalau dingin nanti nggak enak. Ikakyao. Dia satu-satunya yang dapat sup. Kamu terlalu lemah. Mana mungkin? Semua orang dapat kok. Aku cari lagi ya. Supnya sudah aku habiskan. Aku ada urusan. Aku duluan ke kantor, sibuk. Nenek ngasih kamu. Ok. Sudah banyak diminum. Efek obat harusnya cukup. Kalau tidak cepat, malam ini juga. Itu hari kematianmu. Orang hamil jangan minum alkohol. Hari ini minum ya. Karena ada kabar bahagia. Kabar bahagia apa? Adik chinga. Nanti kamu akan tahu. Nyonya muda. Naonya muda. Naonya muda. Ada APA? Entahlah kenapa, wakil direktur tiba-tiba sakit perut. Cepat bawa dia ke lantai atas. Ya. Ini yang kamu bilang kabar bahagia? Adu adik jangan silicon orang baik ya. Kak Jianming sakit. Aku sedih sampai nggak sempat. Apalagi mau punya anak. Rencananya berhasil. Malam ini juga, pertunjukan para pemegang saham dan keluarga kaya akan segera dimulai. Kalian ngapain sih? Kalau kami nggak datang, nggak tahu nih. Ada masalah sebesar ini. Kok nggak ada yang kasih tahu kita? Jangan kira kami nggak tahu. Dengar-dengar wakil direktur sakit parah, hampir meninggal. Kalian dengar dari siapa? Pokoknya, masalah ini benar atau tidak. Kalau cuma kabar burung, suruh wakil direktur keluar dan temui kami. Tentu saja itu cuma gosip. Keluarga kami, Jiming, masih muda. Mana mungkin bilang sudah nggak bisa. Kalau begitu, suruh Fu Jiming keluar dan temui nenek kami. Aku rasa lebih baik beritahu semua orang soal ini. Kamu bilang apa? Kak Jiming jelas sudah sakit parah. Sekarang beritahu semua biar perusahaan nggak rugi. Semyu Dengikan? Hal sepenting ini disembunyikan dari aku. Keluarga Fu sebenarnya apa maksud kalian? Jangan bilang Jimmy nggak apa-apa. Itu cuma lelucon. Justru dia yang bermasalah. Keluarga kami masih pemegang saham terbesar. Keluarga kalian memang pemegang saham terbesar. Itu benar. Tapi itu dulu. Sekarang belum tentu. Maksudmu apa? Mantan ketua dewan sebelumnya sudah membuat aturan. Hanya anak dari keluarga kaya berhak menjadi pewaris utama. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sepertinya kalian datang sudah siap kali ini. Istri muda bercanda. Kami juga demi kepentingan perusahaan. Kalian sebenarnya mau apa sih? Kami semua pebisnis. Wakil presiden bermasalah. Harus cari orang yang bisa mengurusi. Tapi orangnya siapa? Istri, dengarkan pendapat kami dulu. Kalian orang kaya sudah sangat baik sama kalian. Tapi kalian malah berskongkol dengan wanita hina itu. Kalian tidak takut mendapat balasan? Nenek APA yang anda katakan? Kalaupun Anda tidak peduli sama saya, paling tidak pikirkan anak keluarga kaya di dalam perutku. Kamu wanita tak tahu malu. Anakmu, apakah kami berani menerimanya? Kalau kamu ngomong begitu sekarang, jangan sampai nanti menangis minta tolong padaku. Kontrak tak bermoral sudah dibawa? Apakah Anda mau tanda tangan sekarang? Atau tunggu penggakra lihat dulu baru tanda tangan? Apa bedanya? Kadang-kadang. Berjuang sampai mati itu sia-sia atau tidak? Harus dicoba dulu baru tahu. Apalagi kamu, kalau bukan karena leaking air. Aku tidak akan sampai sejauh ini. Semua ini gara-gara kamu merusak keluarga Fu. Kamu benar-benar sudah putus asa untuk kerjasama. Siapa juga mau kerja sama-sama orang tak tahu budi sepertimu. Baiklah. Aku tunggu saja bagaimana keluarga Fu kalian hancur. Aku juga tunggu. Ya, Pak. Tunggu. Itu benar-benar bukan anakku. Aku tahu. Kehamilan normal. Umumnya baru bisa dicek setelah 2 bulan. Waktu malam mabuk itu tidak cocok. Urusan ini serahkan padaku. Kamu bisa? Kamu mau berapa banyak uang? Nenek. Aku ada urusan sedikit. Aku duluan ke kantor ya. Tehnya sudah habis. Wakil Presiden, Anda baik-baik saja? Bagaimana bisa lihat aku tidak mati? Sulit diterima, ya? Kak Ji,
Kamu ngomong apa sih, Sin Er? Kenapa kamu tidak mengerti? Jangan pura-pura. Aku sudah tahu kamu palsu. Kak Ji sudah lama tahu. Wakil Presiden, Anda baik-baik saja. Syukurlah. Wakil Presiden, Anda tahu betapa kami khawatir tentang kesehatan Anda. Khawatir dengar aku sudah meninggal. Lalu buru-buru datang ke rumahku untuk merebut kembali. Wakil Presiden itu semuanya dipengaruhi oleh wanita jalang ini. Wakil Presiden, semuanya dipengaruhi oleh wanita jalang ini. Baiklah kalian semua ini kumorang plan. Pak Fu, mohon maaf, tolong jangan ikut campur. Jangan ikut jalan bareng kami yang orang kecil ini. 3 hari lagi aku akan memeriksa sendiri. Kontra pengalihan saham yang sama. Aku berharap kalian semua nanti akan tanda tangan. Pergi sana. Ayo, segera lapor polisi. Bawa wanita si pria tak setia ini ke kantor polisi untuk diproses. Baik, Kak Jimmy. Aku salah? Di perutku masih ada anakmu. Anakmu itu bukan anak Shubao sama sekali. Siapa bilang? Aku yang bilang. Waktu di pesta aku sudah curiga. Anakmu itu bukan anak tunggal. Kenapa? Perlu aku buktikan dengan keahlianku? Siapa ayah kandungmu? Ah, tidak perlu. Tidak perlu. Aku akan ingat-ingat dulu. Ingat-ingat. Kamu mau ingat apa di rumahku? Cepat bawa barangmu dan keluar dari keluarga kaya ini. Baik. Aku sekarang akan cari tahu siapa ayah kandung anak itu. Pergi sana. Ta. Anda lebih top. Kali ini berkat kamu. Kalau tidak, aku pasti celaka karena dia. Baru tahu ya. Sekarang baru sadar aku baik padamu. Aku sudah lama tahu. Kalau bukan karena kamu, aku bahkan tidak tahu harus bagaimana. Mulai sekarang aku akan dengar kata kamu. Harus, tentu saja dengar kata kamu. Janji ya. Aku bersumpah. Lepaskan aku, turunkan aku. Aku, badanmu sudah sehat. Badanku selalu sehat. Bagaimana? Bagaimana kalau kita coba? Sekarang bagaimana? Semua sudah terbongkar. Aku sudah tidak punya kesempatan lagi mendekatinya. Seandainya aku tahu kamu tidak berguna seperti ini. Dari awal seharusnya dengar aku saja. Sekarang bagaimana dong? Apapun yang aku bilang, keluargamu tidak akan izinkan aku masuk kota lagi. Tidak berguna, malah bikin masalah. Urusan selanjutnya aku sudah atur sendiri. Jangan sok tahu. Aku benar-benar bisa seperti yang kamu bilang. Asal kamu nurut dan patuh. Jangan rusak urusanku. Keluarga Fu nanti pasti milik kita bertiga. Cepatlah kembali. Aku kangen kamu banget. Sudah waktunya pulang. Kalian berdua sekarang sangat baik ya. Lihat kalian berdua, aku jadi tenang. Jadi liga. Hahaha. Aduh. Aku selalu khawatir sama adikmu. Bukannya dia hampir pulang? Lihat saja, dia keras kepala banget. Aku juga dengar. Nenek Jiang Ling sudah nggak muda lagi. Xiao Li sudah kembali lagi. Hal yang sangat wajar. Kalau sifatnya nggak baik ya. Aku juga dengar katanya. Dia mau bawa pacarnya ke sini. Bukankah itu hal yang baik? Ini masalahnya. Tapi ini soal jodoh seumur hidup adikmu. Jadi kalian berdua bikin aku khawatir. Jadi tenang saja. Xiao Li sudah kembali lagi. Aduh. Dasar bajingan, jauh-jauh dari aku. Kayaknya iya. Hahaha. Kalian kenal ya? Hai. Halo, saya Lui pacar Jiang Ning. Hello, Jiang Ning. Ibu nggak ikut pulang bersama kalian ya? Kakak, kami pikir nanti juga pulang jadi nggak bawa ibu. Jadi ibu nggak ikut kembali. Ah iya, tenang saja. Tante senang sekali di luar negeri. Ini pasti adik ipar ya. Sudah lama dengar nama Dr. Genius nomor 1 King Jeng. Halo pacar Jiang Ning. Memang pria tampan. Kakak ipar, kamu juga cantik mempesona. Tak disangka. Lapar ya? Makanlah. Nenek saya tambah nasi ya. Aku sarankan ada yang harus makan yang ada di piringnya.
Maksudku apa? Orang yang punya niat buruk pasti dia sendiri yang tahu. Sayang, ayo, cepat kembali ke kamar. Lui itu nggak beres. Jiang Ning sekarang ada di depan mata kita. Walaupun Rui penipu, nggak lama lagi pasti terbongkar juga. Ah, sudahlah. Jangan pikirkan terus, tidur saja. Ayo berbaring dan tidur. Di kehidupan sebelumnya keluarga Jenderal Fu sangat mungkin dirugikan oleh Lui ini. Aku harus terus mengamati. Tolong jaga kakak Jiming baik-baik. Segala sesuatu milik keluarga Fu suatu saat akan jadi milikku. Termasuk adik ipar juga harus jadi milikku. Fu Jiming, kamu nggak akan nyaman lagi beberapa hari ke depan. Kakak, nenek, Jialing, kenapa kamu bangun pagi sekali? kalau nggak bangun lebih awal, rumah kita bisa kebobolan semua nih. Maksudnya apa sih? Rumah kita kimelinggan. Jialing maksudnya aber. Maksudnya tadi pagi pas aku bangun tidur, kalungku kok hilang ya? Kalang APA. Kamu nggak taruh di mana? Coba cari sendiri deh, nenek. Aku udah cari kemana-mana. Aku taruh di meja rias kamar mandi lantai 2. Tapi sampai sekarang nggak ketemu juga. Nggak tahu siapa yang pernah ke situ. Aku juga udah ke sana tapi nggak lihat apa-apa. Oh ya? Kalau gitu kamu berani nggak aku periksa? Jianglin, dia kan istri abangmu. Kamu ngomong apa sih? Istri abang juga nggak mungkin nyolong barang orang kan. Dia kan bukan tipe orang kayak gitu. Suruh aku periksa aja biar tahu. Hei. Ini apa sih? Ini apa sih? Ini kan kalung. Jadi kamu udah ketagihan nyolong barang orang ya? Aku nggak. Cukup deh. Kasus ini sudah selesai. Nanti siapapun jangan pernah bawa-bawa nenek lagi. Sebenarnya aku cucu kandung nenek atau dia? Dia nyolong barang kamu malah lindungin dia. Sudah, jangan ngomong lagi. Kalau dulu bukan karena kamu yang ngasih ke mereka, pasti nggak kayak gini. Aku baru saja beli kalung untuk kalian berdua, satu-satu. Gak mau deh aku kena fitnah dari Nana yang jorok ini. Gak jelas disalahin aku. Gak bisa dibiarkan begitu aja. Betul, meskipun kalung ini nggak terlalu mahal. Tapi kebenaran harus terungkap terus. Selamat pagi semuanya. Selamat apa sih? Gak enak sama sekali. Kenapa pagi-pagi udah ketemu Jialing? Mood jadi jelek. Memang Jialing bikin mood jelek. Demi membuktikan aku gak bersalah. Ya Jialing itu. Jadi main game online sama aku. Main aja? Siapa takut? Ini mainnya gaya apa sih? Zepetin dong. Pernah dengar teknik nadi benang yang tergantung? Siapa yang makin tegang? Nadi orang itu makin jelas berdebar. Sekarang kalian semua pegang seutas benang merah. Nggak ada yang bisa kabur. Nanti aku bakal buka siapa yang nyolong kalungku. Siapa sebenarnya yang nyolong kalungku? Perlu kamu buka juga? Pencuri di rumah jelas kamu. Ya. Aku salah satunya, tapi aku bukan nyolong kalung. Aku nyolong video. Demi keamanan nenek, aku pasang kamera pengawas 24 jam di rumah, termasuk di kamar mandi lantai 2 juga. Sekarang aku putar rekaman kamera pengawas. Fire Samuel Lihat. Bagaimana kalung itu bisa jatuh ke tasku? Omong-omong, nenek, kalau melihat pencuri dari keluarga lain, apakah ada hukumannya? Potong tangannya, usir dari keluarga kaya. Baik. Kalau pencuri itu mau mengakui kesalahannya, apakah bisa diberi kesempatan lagi? Bisa? Asal kamu mengakui kesalahanmu. Kalau sudah mengakui, ya sudah baiklah. Saya salah, saya menggaku. Itu Nona Zhang yang memberi saya 50.000 yuan. Dia menyuruh saya memasukkan kalung ke dalam tas Nyonya. Saya kembalikan uang 50.000 yuan itu. Nyonya tua, tolong maafkan saya. Kembalikan uang 50.000 itu. Nyonya tua maafkan saya. Nenek jangan marah. Marah itu tidak baik untuk kesehatan. Pencurinya kan sudah tertangkap semua. Baik, kamu duluan saja turun. Terima kasih, Nyonya tua. Chinger, kamu kapan pasang kamera pengawas? Saya lupa. Saya belum pasang sama sekali. Bagus, bagus. Sudah lama sekali aku tidak pulang ke keluarga Fu. Kalau tidak pulang, apakah masih ada tempatku di keluarga Fu? Kakak, kamu suka dia? Nenek juga sudah suka dia selama 9 tahun. Kamu kan cucu kandung nenek. Nenek mana bisa tidak sayang kamu? Jangan terlalu emosional, mungkin ini memang salah paham. Kakek kepar. Aku beri kamu penjelasan, iya kan? Makanya aku bilang, Makanya, hari itu pas ketemu kalian berdua langsung pegang tangan.
Saling pandang penuh arti. Qin Hao, Lui itu pacarnya adik iparmu. Kamu seenaknya saja ya, tidak ada batasan. Kalau kamu menggoda dia, aku tidak mau terima. Jialing. Kamu ngomong seenaknya apa sih? Jialing, kamu mungkin harus tahu lebih banyak dulu. Baiklah, kalian semua membela dia, iya kan? Bagus. Penjahatnya adalah aku. Sudahlah, Jiang Ning. Lihat dia tuh. Jiang Ning, semua itu karena aku yang manjain dia. King Er, jangan marah ya. Tidak apa-apa kok. Louis itu ada masalah. Saatnya mengerahkan Laolin. Ini surat apa sih? Salah ambil. Pasti salah. Ini bukan resep obat. Ini surat hutang. Pak Viet APA Surat Harangani? Kamu panggil ayahmu om ya? Sudah lama tidak makan sampai kenyang seperti ini. Sekarang makanannya sudah habis. Kamu boleh pergi sekarang. Kalau begitu, aku tidak pergi. Aku harus tinggal menemani orang yang aku cintai. Aku tidak butuh kamu lagi. Sudah kenyang dan minum puas, kan, Fang? Sewakan saja, aku juga beri kamu gaji. Dari mana uang sewa itu bisa jadi gaji? Katakan saja kali ini. Kamu mau berapa? Lihat, aku, Pak Gu, tetap yang paling cepat tanggap. Kalau begitu, aku nggak muter-muter lagi ya. Kalah 200-an lagi nih. Tapi kamu tenang saja. Aku segera bisa bangkit dan balikan keadaan. Kalah 200-an kok kamu minta kami ganti? Kalau nggak keluar, nggak dapat menantu. Aku ini ayahmu loh. Kamu berani perlakukan aku seperti ini? Aku kasih tahu kamu. Kalau kalian nggak kasih uang, aku nggak akan pergi. Suruh orang usir dia keluar. Aku nggak punya ayah kayak gitu. King, kamu ngapain? Jangan bergerak. Kamu benar-benar mau usir aku? Kamu ini orang gak tahu budi, serigala bermata putih. Bahkan Zulian Sheng juga datang lihat. Loh, kamu nggak peduli ayahnya? Ribut banget. Lin King, ayahmu ini datang lagi buat hitung-hitungan sama kakakku. Kakak ipar, ini ayah Anda. Loh, kamu gak peduli sekarang sudah masuk keluarga kayak macam apa? Kamu gak bisa lupakan ayah kandung sendiri. Betul. Aku sengaja hitung begitu. Uangnya bisa aku kasih. Tapi aku ada satu syarat. Asal kamu kasih uang. Jangan bilang satu syarat saja. 100 syarat pun aku setuju. Oke, kartu ini ada 2 juta di dalamnya. Ini juga surat putus hubungan ayah dan anak antara kamu dan King. Kamu ambil uang ini. Tanda surat penjursion wanita ini. Mulai sekarang, hubungan ayah dan anak antara kamu dan King dibatalkan. Keluar dari pintu ini. Jangan pernah cari aku lagi. Itu nggak bisa. Bagaimanapun Win Jing juga anak kandungku. 3 juta, berapapun uangnya, nggak bisa. 5 juta boleh. Cepat tanda tangani ini. Tanda tangani, cepat pergi. Ngapain kasih dia uang sebanyak itu? Orang kayak dia, kalau sudah menggigit sepotong daging, nggak akan gampang lepas. Pakai uang segitu beli putus langsung, nggak balik lagi. Kakak, aku baru sadar. Keluarga kita memang beneran kaya banget. Kamu nikah sama istri malah harus bantu ayah bayar hutang. Jiang Ling ngomong apa sih? Kakak ipar itu barang murah apa? Beli satu dapat satu lagi. Bos, lihat nih. Nenek kebetulan nggak ada, jadi nggak marah dia. Pak Lin ambil uang sedikit saja. Pergi, nggak bisa terus tinggal di rumah aja. Kalau kamu begitu, kamu cari cara supaya Pak Lin kalahin uang itu semua. Gunakan lagi jurus pamungkasnya. Jadi, Berhenti sekarang juga. jangan berani. Teres pendekin. Kamu mau ngapain lagi? Lihat baik-baik dulu. Waktu itu kamu yang minta aku sewa rumah ini buat buka toko. Aku yang tanda tangan kontraknya. Rumah ini nantinya jadi milikku. Aku mau ngapain ya terserah aku. Gak mungkin. Coba lihat sendiri tulisan hitam di atas putih. Ditambah cap merah kamu. Waktu nyewa rumah ini. Izin usahanya juga kamu yang urus. Coba bilang. Waktu itu kamu sewa rumah ini berapa? Bukannya kamu mau putus hubungan ayah dan anak sama dia. Rumah ini harus aku sewakan lagi. Kenapa kamu selalu merasa bersalah sama aku sih? Kamu memang gak pantas jadi ayah Lin Qian Er. Iya,
Kamu benar. Aku memang gak pantas. Aku ini tukang nyebelin. Siapa suruh kamu sama ibumu ninggalin aku dulu? Ibuku yang bawa aku pergi waktu itu. Karena gak tahan lihat kamu minum dan berjudi. Kenapa kamu gak coba introspeksi diri sendiri sih? Siapa sih yang gak punya masalah? Sebanyak apapun masalahnya, gak boleh kabur. Sudahlah, bilang aja kamu mau gimana supaya berhenti. Kalau kamu mau aku berhenti juga bisa. Tapi kamu harus kasih aku 5% saham Fuji Group. Berikan ke aku. Aku bawa perjanjiannya semua. Ani maksudnya APA. Kamu tahu kan? Pokoknya aku memang tahu. Banyak luka lama. Tapi aku gak ingat. Gak bisa? Ini sangat menarik buat aku. Kalau gak begitu gimana? Aku kan juga ayah mertuamu. Kasih aku 5% saham itu memang pantas. Ayah mertua omong kosong. Kamu seharusnya minta maaf ke ibuku dari dulu. Ngomong apa sih? Kamu mau kutuk aku mati ya? Aku pukul kamu mati. Kamu ngapain berani pukul ayah mertua kamu? Kamu gak mau hidup lagi ya? Berapa uang sewa 1 tahun kamu bayar supaya aku lepasin kamu? Minimal 3,6 juta. Gak boleh kurang sedikit pun. Kamu harus bayar aku. Aku tunjukin lagi. Kirim rekeningnya ke aku. Mulai sekarang jangan pernah buat aku lihat kamu lagi. Kalau ketemu sekali lagi, aku balas sekali lagi. Baik-baik, aku kirim nomor rekening baru segera. Pergi sana. Kaki wanita cuma boleh dilihat, jangan disentuh, diam. Siapa bilang gak boleh disentuh? Kamu kan dokter, kamu gak percaya aku ya? Sungguh gak apa-apa. Karena kamu dokter. Makanya aku gak percaya. Kamu, biasanya kamu lebih perhatian sama pasien daripada sama dirimu sendiri. Sakit banget, padahal kamu bilang gak sakit. Oh ya, hari ini kamu bilang di Jishitang. Toko itu dikelola langsung sama Lin Qinger. Toko itu memang mau diwariskan ke siapa sih? Diwariskan ke aku sendiri. Diwariskan ke kamu sendiri. Masa sekarang toko itu bukan milikmu? Iya? Aku takut kehilangan dia lagi. Oh. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga ya. Hampir aja ketahuan. Kalau aku bilang ke dia aku bukan Lin Qinger asli, tapi dia adalah kehidupan sebelumnya. Apa dia beko perkaya? Apa dia bakal menyuruh aku pergi? Gak jadi? Masih gak boleh bilang? Apa dia bukan Lin Qinger? Kenapa setelah pura-pura mati dia jadi orang yang benar-benar berbeda? Ah, sudahlah. Yang penting aku suka dia. Kamu lagi mikirin apa? Ah, gak ada. Oh ya? Besok aku ada lelang di pinggiran kota. Kayaknya malam gak bakal pulang. Kamu jaga diri baik-baik ya. Oke. Aku mau beresin toko dulu. Tidur lebih awal ya. Begadang bisa ganggu kesuburan. Kamu. Apa aku gak bilang kamu harus bayar uang muka dulu? Setelah urusan selesai baru bayar lunas. Kenapa kamu kasih semua ke dia? Pemain judi. Kamu juga percaya sama dia? Siapa yang tahu? Kamu diam aja deh. Kamu hampir merusak rencana besar aku. Pacarku udah bilang ke kamu. Apapun yang mau kamu lakukan, laporin ke aku dulu. Kalau kamu begani mereka beko curiga sama kita. Maaf. Tadi aku terlalu emosional. Masih sakit? Ichem. Tapi karena kamu sudah membuka satu jendela, jadikan jendela itu jadi pintu saja. Sudahlah, jangan dipikirin. Bukannya uangnya sudah kamu kasih semua? Masih tanya aku buat apa? King Air, jangan anggap ayah seburuk itu. Oke? Sebenarnya ayah juga punya rahasia yang susah diungkapkan. Kamu tahu, mama kamu meninggal waktu kamu masih kecil. Aku gak mau ngomongin ini sama kamu. Aku juga gak mau ganggu kamu. Tapi aku juga gak punya keluarga lain di dunia ini. Kadang-kadang ayah cuma ingin lihat kamu saja. Lihat aku masih minta uang ke kamu. Ting Ting, lihat uang yang kamu kasih ke ayah ada di sini semua. Ayah gak pegang satupun. Semua disimpan biut kamu. Halo, siapa ini? Pesanan Anda sudah sampai. Ada bunga untuk Anda. Tolong keluar dan ambil sebentar. King Air, jangan pukul lagi. Bunga ini jelas milik keluarga kaya. King Air, kamu benar-benar beruntung. Dapat suami yang begitu baik. Ayo, kita minum teh sebagai pengganti alkohol. Ayah memberkati kamu. Ayo, kita minum 1 gelas. Baik. Aku juga berharap kamu cepat berhenti berjudi. Menjadi orang baru.
Sayang, kode PIN di kartu ini adalah tanggal lahir ayah. Ingat, aku ada urusan duluannya. Tidak benar, dia. Tanggal lahirnya berapa ya? Course. Baiklah, kerja bagus. Antarkan ke Hotel Singjen, Gedung A, kamar 705 ya. Kakak Kapar. Hari ini aku mau buat kamu bahagia tidurmu. Haha. Haha. Letakkan saja di tempat tidur. Pak Lu bagaimana? Haha. Apa? Kenapa? Aku. Di mana? Aku suruh antarkan ke gedung A kamar 705. Kenapa malah antarkan ke gedung B kamar 705? Kamu memang ceroboh. Kamu juga gak jelasin dengan jelas. Gimana dong? Aku udah telanjang begini. Kamu bilang gimana dong? Aku tanya, pas kamu antarkan ke gedung B kamar 705. Yang mandi itu Nanan. Pria, pasti pria. Waktu aku pergi, aku lihat ada sepasang sepatu pria di dalam. Pasti pria. Orang itu udah berbuat duluan. Sialan. Kita main sesuka kita saja. Kamu masih gak paham juga? Haha. Tambahin lagi bumbu. Nonalyn, boleh tahu kenapa Anda sampai terpaksa selingkuh? Nonalyn, boleh tanya kenapa Anda selingkuh? Nonalyn, saya dengar. Ini bukan kali pertama Anda selingkuh. Apakah itu benar? Pasangan selingkuh kali ini. Hubungannya seperti apa dengan Anda? Katanya apa? Haklu. Haklu. Kenapa Anda di sini? Apa Anda juga datang biut nangkap basa? Aku nangkap basa siapa? Si adikku juga selingkuh. Lo? Apa? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, tenang saja. Aku nggak sadar ada apa-apa. Kalau begitu aku cari kepala sekolah dulu. Oh. Kamu nggak senang, ya? Bukan itu, aku cuma lihat kamu di keluarga, Fu nggak dihargai. Gak apa-apa. Lin King Er pun gak bisa menanggung dosa untukku. Aku kira kamu merindukanku. Bawa bangga Casey kejutan biaraku. Aku kira kamu datang ke hotel buat nyari aku, kasih kejutan. Aduh, kalau bukan karena kemarin malam kebetulan bunga itu sampai di kamarmu. Aku malu banget mau ketemu kamu. Aduh, jangan pikirin itu lagi. Itu semua sudah lewat. Tapi aku masih gak bisa mengerti. Aku gak ngerti. Apakah dia benar-benar ayah kandungku? Gak bisa? Malam ini aku harus pulang dan lihat lagi buku hariannya. Buku harian Aber. Gak ada apa-apa. Cuma aku semakin bisa mengerti. Kenapa dulu aku mau bunuh diri? Sudah.
Jangan bodoh. Aku akan bantu kamu urus masalah ini. Mulai sekarang aku nggak akan marah sama kamu lagi. Aku mau bilang. Lin King Er benar-benar anak kandungku. Kalau begitu, ibunya kamu itu binatang, hah? Berhenti pukul, berhenti pukul, berhenti pukul. Aku bicara jujur. Lin King Er bukan anak kandungku. Ibunya waktu nikah sama aku tidak bisa punya anak. Kami mengadopsi dia dari panti asuhan. Kalau begitu, nggak usah jaga muka buat kakak ipar. Mulai sekarang, aku kasih peringatan. Kalau berani ganggu kakak ipar aku lagi. Pisau ini bisa melihat. Iya, nggak berani. Pergi sana. ID. Kamu kenapa akhir-akhir ini kerja dari rumah, ya? Bukannya kamu bilang mau istirahat beberapa hari di rumah? Aku jadi kerja dari rumah supaya bisa lebih sering nemenin kamu. Nih, minum sup ayam. Aku buat pakai banyak bahan obat tradisional. Bikin sehat ginjal, tambah darah, dan tambah energi. Enak, ya? Kamu sebagai PA? Besok ada tender. Aku lagi buat rencana untuk tender ITU. Tolong taruh di desktop, ya? Kalau kita sudah istirahat, aku ajak kamu jalan-jalan. Buat refreshing, oke? Kamu lanjut dulu, ya? Aku nggak mau ganggu kerjaan kamu. Sudah pulang. Grup Fuji kalah tender. Diduga harga dasar bocor. Aku tidak tahu siapa yang membocorkannya. Kakak punya pepatah, siang dan malam harus waspada. Kamu tahu siapa yang membocorkan dokumen tender itu? Aku benar-benar tidak suka lihat kamu seperti maling yang teriak maling. Biasanya cuma kamu dan kakakku yang paling dekat. Lihat deh. Hei, ngomong harus ada buktinya dong. Apa untungnya aku melakukan ini? Sudahlah, Jiang Tian. Aku dengar istri kakak punya utang banyak dari ayahnya. Dia sampai melakukan hal-hal yang gak masuk akal buat bayar utang itu. Kita harus mengerti. Kakak. Tapi kalau ini menyangkut pasangan sendiri, memang susah untuk menghindar ya. Sudahlah diam dulu kakak. Kita kan satu keluarga. Kadang memang bisa salah sedikit. Jadi harusnya dimaafkan, kan? Memang harus dimaafkan. Tapi lihat dulu salahnya apa, ya kan? Salah kayak dia gimana bisa dimaafkan? Aku yang salah. Aku bisa keluar dari keluarga Fu. Tapi sebelum itu, aku ingin memutar video untuk kalian berdua dulu. Lihat deh kamu. Bukankah ini calon adik perempuan masa depanku? Kok bisa ada hasil seperti ini? Mulai sekarang aku nggak akan biarkan kamu menderita lagi. Tapi kamu nggak merasa ini hal yang aneh banget? Hal apa? Kejadian di hotel tadi malam. Dia nggak seperti orang yang mikirnya secermat itu. Rencananya rapih banget. Pasti ada orang di belakangnya. Kalau aku bilang, aku bisa tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat di sekitar kamu. Kamu percaya aku nggak? Rencana sudah aku taruh di atas meja. Sudah aku siapkan semuanya. Itu apa ya? Nanti pas kita istirahat, aku ajak kamu jalan-jalan. Biar pikiran kamu segar. Oke? Oke. Kamu duluan ya. Aku nggak mau ganggu kamu. Ok. Haklu. Kamu malam-malam ke ruang kerjaku buat apa sih? Maksudku, nggak ada kamera pengawas kan? Sejak kalung hilang aku pasang kamera pengawas. Kamu jelasin dong. Kenapa kamu ngotak-atik komputer di ruang kerja kakakku? Mereka pasti salah paham tentang kamu. Apa memang kamu yang bocorin dokumen tender itu? Gak ada yang perlu dijelasin. Bagus. Memang aku yang lakukan. Tapi semua ini aku lakukan demi kamu. Aku cuma ingin mengusir wanita itu dari keluarga Fu. Sejak dia datang ke keluarga Fu, apa kamu pernah merasakan hari-hari yang bahagia? Kamu ngomong ngawur siapa sih? Semua yang aku bilang itu fakta. Sejak dia datang ke keluarga Fu, setelah jadi keluarga kaya, apakah harta warisan masih ada untuk kita Jiangning? Bagaimana nanti hidupnya? Jadi caramu adalah membocorkan rahasia dagang, membuat keluarga Fu gagal dalam penawaran,
benar? Aku mengakui metodenya memang bermasalah. Aku cuma ingin mengusirmu dari keluarga Fu, supaya kita Jiang Ning bisa hidup lebih baik. Tidak kusangka, seorang pria dewasa yang ahli dalam menghasut dan memecah belah. Demi orang yang aku cintai, apapun akan aku lakukan. Wah. Pak Lu, Anda benar-benar hebat. Kalau begitu, aku beri tahu sekarang. Proposal yang kamu dapatkan bukan harga terendah. Maaf ya. Intinya sangat positif. Apa? Kakap. Kamu ini bencana. Kamu harus keluar dari keluarga Fu dan Jiang Ning. Kamu putus saja dengannya. Nenek, tolong maafkan dia. Itu urusan apa? Salah ya salah. Ini soal prinsip. Tidak boleh dimaafkan. Sekarang kamu pergi dari sini. Baik, aku pergi. Tapi aku tetap marah. Aku melakukan ini semua karena uang. Pergi sana. Diam. Nenek, tolong maafkan dia. Jiang. Kamu pikir kamu gila? Sejak kamu kabur dari rumah ini jadi kacau. Kamu bilang itu karena Lui demi kamu. Memang dia egois, tapi hanya aku yang tahu dia benar-benar demi aku. Pokoknya aku sudah putuskan. Aku pasti akan bersama Lui. Kalau kamu benar-benar bersama dia, Kamu akan putus hubungan dengan keluarga kita. Nenek tidak punya cucu seperti kamu. aku tahu hanya kamu yang benar-benar mencintaiku. Yang lain tidak. Tidak ada. Anggap saja nenekmu ini tidak ada. Kamu ini? Ya kamu. Dari kecil sampai sekarang, kapan nenek pernah menyakitimu? Sejak orang tak berperasaan ini masuk ke rumah kita. Kamu lihat sendiri, rumah kita jadi tidak tenang. Kalau kamu putus hubungan dengan nenek, apakah kamu merasa berbuat benar pada keluarga ini? Apakah kamu merasa berbuat benar pada nenek? Nenek. Sejak Lin King Er menikah ke keluarga kita, kakak juga suka dia? Kamu juga suka dia? Apakah masih ada tempat untukku di rumah ini? Kalian bilang kalian saling sayang. Aku pergi dulu sama keluargamu. Aku sudah pergi, kan? Nenek Jiang Ning. Sudahlah, dia sedang marah sekarang. Biarkan dia tenang dulu sendiri. Jiang, cara kamu nggak manjur nih. Memang harus ke kantor KB buat belajar serius. Jangan bercanda. Akhirnya kamu pulang juga. Aku kira kamu mau jadi menantu orang kaya beneran. Aku nggak pulang lagi. Sudahlah, Jangan Sember-Teres. Jangan Semberu. Bocah bodoh wakil jenderal itu mana bisa dibandingin sama kamu. Semua cuma main-main doang. Kita fokus ke hal yang lebih penting dulu. Jadi, rencana selanjutnya apa? Rencana berikutnya. Masih belum ada yang angkat telepon. Mungkin dia masih marah. Kasih dia waktu. Biar dia mikir dulu dengan baik. Jiang Ning sudah dewasa sekarang. Aku yakin kalau dia sudah berpikir matang, pasti akan pulang. Fu Jiaming. Kalian itu satu kelompok. Adik kecil, baru sadar sekarang itu agak terlambat ya. Hahaha. Perutmu. Anak itu anaknya dia. Jadi, kamu mau gimana ngelawan? Kenapa? Kenapa kamu harus berbuat seperti ini ke keluarga Fu? Apa sih keluarga Fu pernah sakiti kamu? Keluarga Fu banyak banget yang udah sakitin aku. Kamu pikirin pelan-pelannya. Hahaha. Oh ya. Keras suara. Siapa yang tahu? Ya? Waktunya sudah hampir tiba. Semua barang sudah siap. Kamu tenang saja. Besok pagi kamu antar aku ke keluarga Fu. Urusan ini juga harus aku yang lakukan. Kita jalani rencana. Ewol Langka demi Langka. Legipula. Sekarang ada bocah bodoh Fu Jianglin di tanganku. Pak Lu benar. Nanti jadi Nyonya Lu.
Sudah mikir belakangan ini? Ah, jangan bercanda. Tenang saja. Aku tahu batasnya. Oh. Hahaha. Waktunya sudah tiba. Kenapa belum dieksekusi? Waktunya sudah tiba. Parang. Jangan. Kenapa? Kena mimpi buruk lagi? Kamu percaya dengan dunia paralel dan kehidupan lampau? Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Aku lagi khawatir sama satu gambaran. Mungkin akan terjadi di kehidupan sekarang. Gambaran APA? Sebenarnya aku sudah hidup 2 kali. Aku merasa Tuhan ngasih aku kesempatan ini, supaya aku bisa menebus penyesalan dari kehidupan sebelumnya. Penyesalan apa? Di kehidupan sebelumnya aku nggak bisa melindungimu dengan sempurna. Maksudmu, berarti, di kehidupan sebelumnya aku juga ada bersamamu? Iya kan? Nah, kalau di kehidupan sekarang gimana? Biarkan aku yang menjaga kamu sepenuhnya. Dengan begitu, antara kita berdua tak ada penyesalan lagi. Maka semua hayalan kita juga sudah selesai. Apa sudah waktunya tidur? Ayo cepat ke tempat tidur. Tidur sekarang. Kamu masih punya muka datang ke aku sekarang? Aku datang untuk memberimu kesempatan. Tinggal lihat kamu bisa menghargainya atau tidak. Apa kamu punya hak supaya aku menghargaimu? Kakak Jiming. Kamu masih sama seperti dulu, tetap tidak peka. Lin King Air. Waktu kamu mengusirku dulu, apa kamu merasa sangat bangga? Tidak pernah kepikiran aku bakal balik lagi, kan? Tidak ada yang tidak terpikirkan. Semua sudah dalam perkiraanku, oke? Aku tidak mau buang-buang waktu dengan kalian lagi. Kitaskan dengan wanita ini. Aku sekarang bisa kerjasama denganmu, membantu PR Grup Fu. Kalau tidak. Aku akan mengumumkan ke wartawan di luar sana bahwa aku hamil anak harammu. Bahkan kalian berdua tahu kebenarannya. Kalau sampai berita itu menyebar, harga saham Grup Fu tidak hanya akan jatuh, bahkan proyek yang baru kalian tawar pun, kamu juga tidak akan kuat menghadapi. Tapi itu juga tidak perlu. Grup Fu sudah bergelombang selama bertahun-tahun. Mengalami begitu banyak liku dan sudah terlewati. Masalah kecil ini tidak sebanding untuk dikhawatirkan. Aku lihat kamu memang sudah bulat hati tidak mau kerjasama denganku. Nona bye. Suamiku sudah bicara dengan sangat jelas. Kamu masih belum pergi juga. Apa kamu mau tinggal untuk makan malam? Atau malah aku datang untuk jadi saksi, membuat anakmu dengan orang lain terbuka untuk umum. Aku ingin lihat sampai kapan kalian bisa bertahan dengan mulut keras kalian. Tenang saja, aku yang akan urus masalah ini. Aku bukan khawatir soal itu. Apa kamu merasa tas yang dibawa Bai Sing Er tadi sangat familiar? Ayudes Jongning. Apakah mungkin? Mereka berdua beli tas yang sama modelnya. Yang namanya Yang Ning ini memang suka beda sendiri. Itu tas edisi terbatas. Dan waktu dia kabur dari rumah, dia bawa tas itu. Kalau memang benar begitu. Waduh, Jiang Ning dalam bahaya. Hei, kamu mau kemana? Aku masih sempat mengejarnya sekarang. Aduh, adegan yang paling aku takutkan. Sepertinya segera akan terulang lagi. Gimana? Sudah dapat tasnya? Lin King Air si jalang itu sangat pintar. Pasti dia akan menolak. Bagus, kita tunggu saja. Bagus, kita tunggu saja. Fu Jiming begitu sayang adiknya. Dia pasti akan datang. Tapi kenapa kita nggak langsung bilang ke mereka? Jiang Ning ada di tangan kita kan? Malah harus ribet begini. Kamu ini bodoh ya. Setelah kejadian kalung kemarin, Lin King Air orangnya pintar banget. Di rumah pasti ada kamera pengawas semua. Kalau kamu bilang gitu ke dia, sama saja mengakui kita yang culik. Dan itu kamu lagi. Tapi kamu tidak takut. Waktu itu Fu Junming benar-benar janji cerai dan nikah sama aku? Nikah sama kamu malah bagus. Nikah sama kamu. Kan harta keluarga Fu nantinya jadi milik anak kita. Hahaha. Kamu bawa adikku kemana? Hahaha. Tolong tanya ya. Wakil Direktur, apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti. Anak dalam perutnya kan anakmu, bukan? Wakil Direktur,
Apa maksud Anda? Anak saya bukan anakmu? Kalian berdua jangan pura-pura. Saat aku lihat tas itu, aku cuma ingin bilang ke dia bahwa memang di tangan kalian. Benar. Setelah kamu bilang begitu, aku jadi teringat sesuatu. Kalau kalian berani apa-apa sama dia, aku tidak akan tinggal diam. Wakil Direktur, aku tidak pernah bilang Jiang Ning ada padaku. Ini semua cuma tebakanmu saja. Jangan coba-coba rekam atau apalah. Aku tidak percaya. Orang biasa pasti kaget kalau begini. Kalau Jiang Ning sampai terjadi apa-apa, Wakil Direktur, kamu pasti akan menyesal. Cepat cari dia dengan sungguh-sungguh. Kamu benar-benar kejam. Kalau begitu ya, kami selalu berusaha supaya kamu bisa menemukan Jiang Ning. Kamu bilang mungkin. Mungkin kamu buka matamu tapi tidak bisa melihat dia. Tutup matamu. Dia tiba-tiba muncul, bagaimana? Haha. Maksudmu ingin pakai aku sebagai tukaran supaya aku baca bukumu. Itu kamu yang bilang. Aku tidak janji. Aku janji sama kamu. Aku juga akan pergi. Jangan pergi. Tenang saja, kalau aku bisa selamatkan kamu, aku akan pergi. Keksan. Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa kakak. Semua salahku. Maaf ya, aku salah menilaimu. Pas hahaha. Kalian datang untuk menyelamatkanku? Ayah. Kalau tidak begitu, aku bilang kamu ini bodoh. Kamu beruntung banget. Kamu sudah begitu sama mereka. Mereka masih mau jadi sandera buat kamu. Oke ya? Sekarang kita berdua bisa berbaur jadi kotor. Jujur dan dapat dipercaya ya. Kakak Kepar. Kalian seharusnya tidak datang. Xiaolin, kamu tenang saja. Begini juga mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Exiner, kamu antar dia pulang. Hampir lupa bilang ke kamu. Tunjukkan isi ponsel ini ke nenek tua itu. Bilang ke orang tua itu bahwa anggaran dasar dan perjanjian saham untuk menebus mereka. Lepaskan mereka. Kalau tidak, Kakak Ipar. Kakak dan kakak ipar. sudah. Sekarang sedang direkam. Kamu mau apa langsung bilang saja. Jelas dan tegas. Yang aku mau sangat sederhana. Aku mau grup Fuji. Kamu serahkan semua sahammu di grup Fuji ke aku. Ambisi besar sekali. Kamu cuma mimpi siang bolong. Haha. Mimpi siang bolong. Jangan sampai pukul tanganku. Aku bilang sama kamu, kan, mulutmu juga keras ya. Tuan Fu, tapi aku memang penasaran. Mulut kakak iparku keras atau lembut? Dasar bajingan. Bajingan. Kakak ipar. Dia tadi bilang aku bajingan. Kamu pikir aku bajingan? Hahaha, aku bajingan? Hahaha. Nenek Jiaonyang. Neneka. Sudah pulang. Kamu tidak terluka kan? Kamu bikin nenek kaget sekali. Tidak apa-apa. Nenek sudah kembali. Nenek? Maaf, aku benar-benar tidak menyangka Lui itu. Jami Meng bukan orang baik. Mulai sekarang, ubah sikap burukmu ya. Jangan lagi bertindak seenaknya. Maya, kamu sudah ketemu kakak dan kakak iparmu? Sudah? Nenek, mereka diculik oleh bajingan itu. Dia bilang, dia suruh nenek lihat foto ini. Terus suruh nenek sendiri bawa dokumen saham perusahaan dan anggaran dasar perusahaan untuk nego. Kalau nego berhasil, kakak dan kakak ipar bisa kembali. Oke. Jadi itu dia. Nenek tua ini cukup berani juga. Berani datang sendirian. Bagus. Kalian pilih tempat yang sangat benar. Hati-hati, ini orang luar. Nenek, saham dan anggaran dasar sudah dibawa. Bebaskan cucu dan menentuk dulu. Asal aku berhasil dapat sahamnya. Tenang saja. Aku jamin keamanan mereka berdua. Kamu anaknya, Lu Mingzu. Betul? Kamu masih ingat aku ya? Kupikir keluarga Fu sudah banyak yang disakiti. Sudah lama melupakan aku dan ibuku. Kamu dan Mingzu benar-benar sama. Terlalu mirip,
Hahaha. Sekarang kamu tahu kenapa aku melakukan ini. Karena aku juga anak keluarga Fu. Grup Fu sebenarnya juga punya bagian untukku. Kamu anak keluarga kaya. Kenapa sekarang masih nggak mau akui? Baik, aku tanya kamu. Kalau aku bukan anak keluarga kaya, kenapa anakmu Fu Shuguang harus cari ibuku, lalu bilang minta maaf padanya? Kami ibu dan anak. Kalau aku bukan anak keluarga Fu, kenapa dia harus kasih uang ke ibuku? Dia kira dengan memberi sedikit kebaikan kesalahan ini, aku harus berterima kasih dan merasa berhutang budi. Ya, tidak mungkin. Keluarga kamu banyak hutangnya ke aku. Nak. Kamu salah paham. Kamu sebenarnya bukan keluarga Fu. Kamu sebenarnya bukan anak keluarga Fu. Hahaha. Kenapa? Keras nggak mempan? Mau coba yang lunak? Orang di foto ini adalah ayah kandungmu. Ayahmu dan anakku Fu Shouguang seperti saudara sendiri. Setelah ayahmu mengalami musibah, Dia mempercayakan anakku untuk merawat kalian. Nak, aku bilang semua ini benar. Kamu sama sekali bukan anak keluarga Fu. Hahaha. Kamu kira aku anak kecil umur 3 tahun? Bawa foto dan cerita dongeng basi. Aku langsung percaya. Kamu boleh saja tidak percaya kata-kataku. Tapi kamu harus sadar dalam hati, ibumu. Dia bukan wanita yang berselingkuh dengan pria menikah. Kamu bilang aku bukan anak keluarga kaya. Kamu langsung percaya kata nenek tua itu. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kamu bohong, kan? Katakan kamu bohong padaku. Apa yang kukatakan semuanya benar. Percaya atau tidak terserah kamu. Orang keluarga si, itu lisik dan penitipu daya. Kamu ingin aku percaya mereka bagaimana? Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Kamu merasa, apakah ibumu itu orang yang mencampuri rumah tangga orang lain? Salah, jawabannya baik. Nah, aku sangat kenal dengan ibumu. Dulu aku yang mengantar dia menikah. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa jadi seperti ini. Ayo. Demi ibumu. Serahkan pisaunya padaku, mau atau tidak. Kamu bohong padaku. Katakan kamu bohong padaku. Kan? Kamu bohong padaku. Apa yang kukatakan semua benar? Tidak ada bohong. Ini nyata. Kamu terus-menerus bohong padaku. Nenek. 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 Rencana semua berantakan. Aku akan tunjukkan jalan yang jelas untukmu. Jalan jelas apa lagi yang aku punya? Aku sama sekali bukan anak keluarga Fu. Anak yang ada di dalam perutmu. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Fu Jiming. Nenek tua sampah. Sekali kata kamu langsung percaya. Kamu maki siapa sampah? Hahaha. Sekarang masih ada sedikit sifat pria. Jangan banyak omong. Masih ada kuota apa lagi? Fu Jiming demi merebut saham. Dengan tangan sendiri membunuh keluarganya. Baguslah. Kamu lebih kejam dariku. Nona Lin Qing. Asal kamu sekarang mengaku bahwa Fu Jiming di sampingmu demi merebut saham dengan tangan sendiri membunuh neneknya sendiri. Sejak itu, kamu tetap jadi tabib nomor 1 di ibu kota. Kita tidak saling mengganggu. Jenderal Fu, dia membela ke Muzu, durhaka dan melawan atasan. Bahkan dengan tangan sendiri membunuh nenek tuan keluarga Fu. Asal kamu tanda tangan di sini. Gelar tabib nomor 1 ibu kota. Aku akan terima kamu sebagai selirku. Kamu mau apa? Mau apa? Hahaha. Lepaskan dia. Qiming, kamu bukan orang hebat? Kamu lahir apa-apa langsung dapat, kan? Aku main dengan istrimu di depanmu. Kamu kira aku bisa berbuat apa padamu? Pergi sana. Kalau berani, sengaja lagi. Aku bunuh kamu. Ayolah, bunuh aku kalau berani. Ini sudah waktunya apa? Masih saja main sama wanita di sini. Lihat aku main sama wanita lain. Kamu cemburu ya? Malam panjang, mimpi banyak. Bagaimanapun kita juga akan mati. Mending sebelum mati, biar aku nikmati dulu. Hahaha. Aku tertawa karena kamu menggali kubur sendiri. Aku yang menggali. Setelah aku nikmati semuanya, aku akan bunuh kamu dan dia. Buang ke sungai.
4-5 bulan tidak ada yang bisa menemukan kalian. Ternyata itu rencanamu. Kamu kira, kalau punya kami, kamu bisa dapatkan keluarga kaya itu? Diam. Kamu kira keluarga kaya itu tidak punya orang sepertiku lagi? Tunggu kalian mati. Keluarga kaya itu akan jadi milikku. Kamu ngomong sama dua orang yang mau mati buat apa? Kami nggak tahu mati atau nggak, tapi kamu pasti mati. Maksudmu apa? Sekarang kamu nggak merasa tangan dan kakimu dingin? Jantung berdebar-debar. Sudah tahu aku dokter, tapi masih berani robek bajuku. Entah bilang kamu berani atau bodoh. Kamu kira aku datang tanpa persiapan? Sebelum datang aku sudah oleskan racun di leher untuk melindungi dari orang gila nafsu sepertimu. Dia cuma menipu kamu. Kalau kamu berani paksa aku minum. Sekarang coba saja. Hidup dan matimu ada di tanganku. Ya. Kamu berani racuni aku. Sekarang coba saja. Bagaimanapun kita berdua mati bersama. Dalam hidup ini kamu bisa dibilang sudah melakukan satu hal baik. Masih belum beraksi? Kamu gila apa? Kalau aku bunuh dia, aku nggak punya penawarnya gimana? Kamu mau aku mati? Terus kamu sendiri saja yang pegang saham kan? Kalau kamu nggak berani, aku yang akan lakukan. Tenang saja, setelah kamu mati, anak kita akan mewarisi semuanya. Ah. Aku sudah lama sabar sama dia, padahal banyak kesempatan untuk bertindak, tapi selalu gagal setiap kali. Jadi kamu bunuh dia. Fu Jingchen, aku cuma ingin menikah ke keluarga Fu jadi nyonya rumah. Apa salahku? Kamu sudah janji sama aku, hanya karena wanita ini. Kamu berubah pikiran cuma dengan beberapa kata. Kamu gila, aku juga gila. Aku jadi gila juga karena kamu paksa aku. Tunggu sampai kalian berdua mati dulu. Semua harta keluarga Fu akan jadi milikku. Anak yang kamu kandung itu bukan anak keluarga Fu. Jangan bermimpi kosong. Yang bermimpi kosong itu kamu, Lin King Er. Kamu kira mereka nggak tahu keluarga Fu masih punya harapan hidup? Ichem. Siapapun ayah anakku, aku tetap harus mengakuinya dengan terpaksa. Kamu terlalu meremehkan keluarga Fu. Kamu nggak akan jadi yang tertawa paling akhir. Hahaha. Aku sudah tertawa sekarang juga. Apakah aku bisa dibilang tertawa sampai akhir? Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kamu bermimpi terlalu tinggi. Omong kosong belaka. Aku bermimpi terlalu tinggi? Aku omong kosong? Jangan maksa bertahan lagi. Kamu nggak akan dapat apa yang kamu mau. Aku sudah bilang ini dari dulu ke kamu. Jangan bohongi aku lagi, Lin King Er. Apakah aku bisa tertawa sampai akhir? Kamu nggak punya kesempatan untuk melihatnya, karena kamu bakal mati sekarang juga. Sekarang juga mati? Kenapa? Tentu saja racun mulai bekerja. Kamu kira aku bohong? Kapan kamu diberi racun dan penawarnya? Lepaskan kami. Aku akan menyelamatkanmu. Bajingan, aku akan bunuh kamu sekarang juga. Emosi ibu hamil jangan terlalu senang atau marah besar. Kalau terlalu marah, akan mempengaruhi kondisi janin. Perut akan terasa sakit. Itu pengetahuan medis dasar. Jangan emosional. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? King Er, kamu masih bisa menyelamatkan nenek? Tentu bisa. Aku masih punya 2 kali kekuatan sihir. Kamu tahu ini apa? Tahun ini kita ngapain ya? Sini. Aku penasaran nih. Waktu itu kamu selamatkan aku dan nenek. Sebenarnya kamu pergi kemana? Aku juga penasaran. Kalau dihitung dari yang dulu juga, berapa kali aku sudah selamatkan kamu? Semua itu nanti harus kamu bayar kembali. Baik, kamu yang putuskan. Sepanjang hidup ini, aku akan bayar belan-belan ke kamu. Nenek, Kamu sudah sadar? menantu juga ada di sini. Nenek, kamu sudah sadar? Itu sudah bagus. Aku duluan pergi beli makanan untuk nenek ya. Baik, kamu duluan saja. Nenek, tunggu aku ya.
Terima kasih, King Er dari kehidupan sebelumnya. Sama-sama, King Er di kehidupan selanjutnya. Terima kasih sudah menggunakan tubuhku untuk memberiku kehidupan baru. Semoga setelah aku pergi, kamu bisa menjalani hidup dengan penuh semangat dan optimis. Jangan lagi berpikiran negatif. Aku tidak akan lagi. Aku sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kamu membantuku menyelamatkan pernikahan ini. Menyelamatkan kamu. Wakil Jenderal, suamiku, aku pulang dulu ya. Jika ada kehidupan setelah ini, semoga aku bisa datang ke masa dan hidupmu, melanjutkan amal dan kebaikan. Kamu selalu diterima di sini. Kembalilah dengan tenang. Aku akan menghargai semua yang kumiliki dengan baik. Aku tidak akan menyia-nyiakan itu karena kamu. Aku akan hidup dengan baik. Sampai jumpa aku di kehidupan berikutnya. Sampai jumpa aku dari kehidupan sebelumnya. Saatnya tiba, eksekusi. Di ba Padang? Tayan orang ini menerima perintah Kaisar. Permaisuri terjebak. Segera kirim tabib terkenal King Er dan keluarga Fucha ke ibu kota. Jangan sampai salah. Hekik Tai Bao. Jenderal Fu, aku sudah tahu kebenaran masalah ini. Kita Selamat. Aku juga tahu. Kamu juga ikut datang ke sini.